Check Out Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Kalau misalkan donor darah itu kalori yang terbuang tuh sekitar 650 kalori. Setelah saya donor nih, berapa lama nanti darah di dalam tubuh saya itu bisa regenerasi? Mitos yang bikin orang takut donor darah. Pertama, katanya jarumnya gede banget, Dok. Karena yang kita tahu sendiri di Indonesia, terutama di Indonesia, rumah sakit tuh masih kesulitan untuk memenuhi pasien-pasien yang butuh darah gitu. Yang dianjurkan adalah 50 kilo minimal. Minimal 50 kilo? 50 kilo. Oh. Kemudian, kalau di bawah itu emang apa yang akan terjadi kalau misalnya terlalu kurus misalnya? Terus dia donor, Dok? Kurus. Assalamualaikum Sobat IHC, apa kabar? Senang sekali saya Johan bisa menyapa Anda di Check Up. Ini adalah podcast by Indonesia Healthcare Corporation. Tapi yang saya angkat ini dalam rangka memperingati Hari Donor Darah ya, atau World Blood Day. Bersama dengan saya dari IHC Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ada Dr. Yulia Wildani Marek. Nah, apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik. Jangan tegang-tegang, Dok, tenang aja. Anggap aja saya pasien yang lagi konsul. Dokter, udah berapa lama praktek di pelabuhan? Jalan 2 tahun ini sih. 2 tahun. Oke. Dok, kita mau bahas tentang donor darah. Ya, ada kenapa donor darah itu penting, lalu manfaat, proses, dan bagaimana kita bisa mendorong kepedulian orang untuk bisa donor darah. Karena kita punya episode, Dok, sebelumnya itu ada salah satu yayasan sosial itu namanya Blood for Life gitu ya. Jadi dia bantu, Dok, untuk ngumpulin dan juga mengencourage orang agar mau donor darah karena memang katanya masih kekurangan terus ya, Dok ya. Iya. Betul ya, Dok ya. Betul. Oke, nanti kita bahas ke situ, Dok ya. Yang pertama, Dokter, saya mau bahas kenapa donor darah menurut dokter nih ya menjadi hal yang sangat dibutuhkan nih di Indonesia, Dok. Why? Oke. Jadi sebenarnya World Blood Donor Day ini penting sekali ya untuk diperingatin karena salah satunya untuk meningkatkan masyarakat untuk bisa melakukan donor darah. Penting sekali untuk bisa melakukan donor darah. Sekalian juga untuk salah satu bentuk terima kasih kepada para pendonor darah yang secara sukarela mau mendonorkan darahnya. Makanya dibuat hari ini gitu, Dok ya. Iya, untuk mendonorkan darahnya kepada orang yang memang membutuhkan. Gitu. Karena yang kita tahu sendiri di Indonesia, terutama di Indonesia, rumah sakit tuh masih kesulitan untuk memenuhi pasien-pasien yang butuh darah gitu. Jadi masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan itu ya. Untuk mencukupi kebutuhan donor darah itu sendiri gitu. Oke. Terus, Dok, kalau bicara soal kondisi medis nih yang paling sering membutuhkan transfusi darah itu contohnya apa, Dok? Misalnya kecelakaan atau kanker atau apa, Dok? Oke, jadi banyak sekali ya penyakit yang bisa menyebabkan kekurangan darah. Salah satunya tadi benar kecelakaan. Kecelakaan yang bisa bikin perdarahan hebat, kemudian jadi darahnya berkurang, itu sangat butuh untuk transfusi atau suplai darah. Terus yang kedua, pasien-pasien ibu hamil. Banyak sekali tuh yang ternyata selama hamil mungkin asupan zat besinya sangat kurang. Jadi sel darah merahnya akhirnya rendah gitu. Terus yang ketiga, remaja-remaja yang usia SMP, SMA seperti itu juga banyak yang mengalami anemia atau kekurangan darah karena pada usia segitu kan mens ya, lagi haid, kemudian asupan makan atau zat besinya mungkin kurang seperti itu. Oke, jadi penting banget satu kantong darah itu untuk keselamatan pasien gitu. Betul. Gitu, Dok ya. Oke. Nah, kalau ini saya mau bikin pengakuan nih di episode minggu lalu itu saya memberikan informasi bahwa saya belum pernah donor darah, Dok. Oke. Bukan karena takut jarumnya, bukan, Dok. Cuma saya nggak kepikiran aja ternyata donor darah itu penting. Jadi saya santai-santai aja, Dok. Nah, syaratnya, Dok. Sekarang saya tanya syaratnya. Kalau saya mau donor, saya harus diperiksa lolos apa aja. Misalnya saya nggak boleh anemia. Saya mesti sehat apa lagi, Dok, kalau gitu? Oke, jadi untuk proses donor darah sendiri itu biasanya kita screening ya, ada screening sederhana gitu. Yang pertama dari usia, biasanya usia yang diperbolehkan atau dianjurkan adalah usia 17 sampai 65 tahun. Terus yang kedua ada kondisinya harus dalam keadaan fit.
yang ditunjang dengan tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal, seperti tekanan darah. Tekanan darahnya nggak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terus yang ketiga itu tidak dalam kondisi demam atau denyut jantungnya juga dalam batas yang normal seperti itu. Terus lagi sehat lah intinya iya, begitu dok ya. Kalau saya lagi flu misalnya gimana? Boleh nggak dok kalau lagi orang lagi flu? Orang lagi flu kalau misalkan memang biasa lagi flu kan kadang meriang, kadang badan juga lemas sih, gitu. Sih, itu sih mungkin boleh ditunda ya, boleh ditunda dulu. Terus biasanya dari berat badan juga diperlukan tuh berat badannya yang dianjurkan adalah 50 kilo minimal. Minimal 50 kilo? 50 kilo. Oh. Kemudian, kalau di bawah itu emang apa yang akan terjadi kalau misalnya terlalu kurus misalnya? Itu dia donor dok? Terlalu kurus untuk kalau misalkan terlalu kurus berat badannya kurang otomatis kan biasanya status gizinya juga akan dipertanyakan. Iya seperti itu. Benar juga sih ya gitu ya. Jadi bukannya mau membantu malah nanti ngerepotin gitu dok ya. Betul. Oke. Nah dok, kalau dokter selama ini tahu biasanya tuh yang paling banyak mendonor itu perempuan atau laki-laki di umur berapa biasanya? Oke, sebenarnya kalau itu sih campur ya. Untuk jenis kelaminnya tidak ada yang spesifik lebih banyak perempuan atau laki-laki. Dari usia juga mungkin kebanyakan usia-usia dewasa nih, usia di atas 20 tahunan sampai 30 tahunan itu mungkin yang terbanyak. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini sekarang sobat IHC saya mau bertanya tentang mitos yang bikin orang takut donor darah. Pertama katanya jarumnya gede banget dok. Betul. Terus abis donor darah pasti keliengan yang bikin pusing, bisa bikin pusing hebat, jadi lemes. Nah 2 hal itu benar apa mitos atau fakta? Oke, jadi yang pertama itu jarumnya besar. Ya. Itu fakta. Karena memang jarum. Tapi kalau kecil gimana mau ngambilnya dok? Begitu kan? Iya benar. Karena memang untuk donor darah sendiri biasanya jarumnya kita pakai yang besar. Terus yang kedua tadi apa? Bikin keliengan. Iya, bikin lemes gitu dok. Jadi selain ada manfaatnya untuk donor darah, manfaatnya untuk orang lain, ada efek sampingnya juga. Biasanya pasiennya atau pendonor tuh suka ngerasa pusing atau keliengan. Karena banyak darah yang keluar gitu. Terus bisa nyeri di bagian bekas tusukannya, kemudian bisa ada mual atau pusing keliengan seperti itu. Tapi biasanya akan hilang sendiri sih. Itu makanya habis donor darah suka dikasih bubur kacang hijau, bener dok ya? Terus apa, teh manis gitu? Oh biar apa maksudnya? Biar jadi kalau biar misalkan nggak lapar kan nungguin lama kalau tuh misalkan habis donor tuh kan banyak darah yang keluar. Jadi ada literatur yang menyebutkan kalau misalkan donor darah itu kalori yang terbuang tuh sekitar 650 kalori. Jadi kan lumayan ya. Iya kayak satu piring orang makan kali ya dok ya. Terus bisa bikin hipotensi juga atau tekanan darahnya turun. Jadi wajar kalau misalkan abis donor tuh suka ngerasa pusing, keliengan. Tapi makanya dianjurkan setelah donor darah itu istirahat dulu, kemudian boleh makan atau boleh minum gitu. Terus dianjurkan tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Tapi kalau misalkan untuk aktivitas harian itu nggak apa-apa banget sih. Nah sebetulnya masih ada lagi nih sobat IHC ya, mitos atau fakta. Salah satu mitosnya adalah berhubungan dengan HIV/AIDS gitu dok. Karena yang memberi dan menerima tuh bisa kena katanya begitu. Nanti dijawab ya, nanti satu. Terus pertanyaan saya, setelah saya donor nih, berapa lama nanti darah di dalam tubuh saya itu bisa regenerasi? Apakah 1 kali 24 jam atau minggu depan atau sebulan lagi? Makanya kalian katanya kalau orang donor itu sekarang sudah boleh 2 bulan sekali katanya dok begitu ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan hal itu? Nanti akan dijawab ya sobat IHC sama Dokter Yulia di segmen 2, jangan kemana-mana. Kita tahu sendiri di Indonesia, terutama di Indonesia, rumah sakit tuh masih kesulitan untuk memenuhi pasien-pasien yang butuh darah gitu. Yang dianjurkan adalah 50 kilo minimal. Minimal 50 kilo? 50 kilo. Kemudian, kalau di bawah itu emang apa yang akan terjadi kalau misalnya terlalu kurus misalnya? Itu dia donor dok? Kurus. Hari donor darah
ini adalah menjadi episode spesialnya Check Up Podcast by IHC. Saya Ruli Johan, Dr. Yulia Wildani Marek dari IHC RS Pelabuhan. Masih bertanya seputar donor darah, Dok. Tadi mitos atau fakta nih ya? Bukan mitos atau fakta, Dok. Karena kita sering ketakutan kan berhubungan dengan darah orang masuk. Iya, betul. Terus darah kita keluar tuh disuntik. Itu aman, Dok, dari HIV AIDS 1. Terus berapa lama nanti darah saya nih kalau diambil, Dok? Balik lagi di dalam tubuh. Bagaimana sistemnya itu bisa muncul lagi darah saya, Dok? Oke. Nah, itu dulu, Dok. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya untuk donor darah sendiri itu keuntungannya buat kita atau pendonor juga bisa sambil screening ya, karena kan ada beberapa screening yang dilakukan sebelum donor darah. Oh, jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung dicolok, betul. diambil darahnya nggak Iya, begitu betul, juga ada ya, Dok, screeningnya. ya? I see. Dan biasanya pasien-pasien yang ada riwayat penyakit menular seperti hepatitis, kemudian HIV atau penyakit berat lainnya seperti diabetes, hipertensi itu tidak disarankan. Oke. Gitu. Jadi setelah darah itu juga berhasil diambil, Ya. itu juga nanti akan diperiksa dulu di PMI gitu. Akan diperiksa di bank darah, apakah darahnya Nah, ada layak. screening gitu ya? Betul. Apakah darahnya layak untuk disebar ke pasien-pasien seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sih kalau misalkan untuk itu. Terus yang kedua, Jadi pemberi dan penerima itu aman-aman aja. aman seperti ya. Oke, terus yang kedua tadi, Dok, kapan balik lagi tuh darah saya yang keluar Oke. di dalam tubuh? Sistemnya bagaimana di tubuh kita? Oke, justru dengan donor darah, darah kita yang keambil setelah proses donor, Ya. itu tuh tubuh tuh akan merangsang tubuh untuk memproduksi sel-sel darah baru gitu. Jadi nggak usah khawatir darah yang udah keambil itu nanti akan berkurang gitu. Karena nanti tubuh itu sendiri akan memproduksi sel darah merah sesegera mungkin gitu. Jadi ada alarmnya kalau Iya, dia betul. mendetek kurang, dia akan memproduksi. Betul. Apa yang harus saya konsumsi Justru kalau malah, gitu? akan lebih baru sel-sel darah merahnya yang diproduksi dan akan terganti. Jadi darah yang hilang akan segera terganti gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah donor, jadi darah saya itu aja berputar ya. Sayang juga, Dok, ya sebetulnya. Malah bagus ya harusnya ya kalau Iya, donor ya. betul. Kenapa 2 bulan? Sekarang kan udah boleh 2 bulan Iya, katanya, Dok, ya. Alasan medisnya kenapa, Dok? 2 bulan. Jadi memang dianjurkan tuh 2 sampai 3 bulan jaraknya Ya. untuk donor yang pertama dengan donor yang kedua. Cuma regulasi yang terbaru adalah 2 bulan. Kenapa? Karena kalau misalkan donor darah itu kan darah kita memang dikeluarkan tapi langsung diganti Oke. sama sel-sel tubuh yang baru kan. Ya. Karena kalau misalkan terlalu dekat, resikonya malah nanti kita yang kekurangan darah, meskipun Nah, langsung juga ya. diganti sama sel darah yang baru, tapi kan tetap sel darah itu kan akan digunakan untuk Ya. ke jaringan, ke tubuh kayak gitu. Kalau misalkan jaraknya terlalu dekat, itu takutnya malah resikonya kita yang kekurangan darah. Benar seperti juga itu. sih. Jadi ngerepotin ya. Dok, jadi apakah ada resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang dengan urusan donor darah ini, Dok? Oke, kalau misalkan resiko jangka pendeknya mungkin ya itu keluhan-keluhan yang muncul setelah donor darah. Yang pertama paling sering adalah nyeri di bekas tusukan. Terus yang kedua bisa bikin pusing, mual sampai muntah. Tapi ya gejalanya memang ringan saja. Makanya tadi dianjurkan setelah donor darah istirahat dan lain-lain. Kalau misalkan jangka panjangnya justru malah lebih banyak manfaatnya. Lebih Oke. banyak manfaatnya untuk tubuh kita sendiri. Yang pertama tadi bisa sel-sel tubuhnya akan memproduksi sel darah merah yang baru, Ya. yang bagus untuk kesehatan kan. Terus yang kedua bisa menurunkan resiko kardiovaskular atau resiko penyakit jantung. Apa hubungannya, Dok? Tunggu, saya mau berhenti sih, Dok. Oh, oke. Apa hubungannya apa jadi, Dok? Oke, jadi kalau misalkan sel darah merah itu kan dia mengandung zat besi. Ya. Kalau misalkan zat besinya terlalu banyak, itu bisa bikin numpuk di sel pembuluh darah. Di pembuluh darah. Kalau misalkan bisa numpuk, itu akan bisa bikin penyumbatan gitu. Bisa jadi penyumbatan di pembuluh darah di pembuluh darah yang resikonya bisa bikin penyakit jantung gitu. Oh, Bisa banyak bikin juga, Dok, ya. penyumbatan dan lain-lain. Ya. Terus kalau dia meregenerasi darahnya itu, apa kita menjadi lebih fresh, lebih cerah, lebih semangat? Ada hubungan ke situ juga, Dok? Betul. Jadi kalau misalkan diproduksi sel darah yang baru, otomatis tubuh kita akan lebih sehat dong. Nggak terlihat pucat karena kan Ah, sel itu dia darahnya maksudnya. langsung diganti sama I yang see. baru. Terus akan lebih happy karena secara psikologis dengan kita membantu atau bermanfaat untuk orang lain dengan donor darah, Benar.
efeknya akan ke psikologis gitu. Jadi akan lebih merasa ada kepuasan dan kebahagiaan sendiri sih setelah membantu orang lain gitu. Mungkin saya kurang happy karena saya nggak pernah donor darah ya, itu jadi Mungkin masalah. boleh kali. dicoba. Boleh dok. Ngomong-ngomong kalau di rumah sakit pelabuhan bisa donor? Bisa. Oh, jadi sistemnya bagaimana? SOP-nya gimana? Saya telepon dulu apa saya tiba-tiba bisa langsung datang atau kemana? Jadi IHC itu sebenarnya kadang tuh ada program tersendiri ya. Kalau misalkan diadakan untuk donor darah Berkala kayak gitu. ya. Secara berkala itu mungkin bisa didaftarkan. Gitu. Oh iya. Untuk atau kalau nggak ada prosesnya- program juga bisa tinggal datang aja ngomong gitu ya. Nanti diatur. Kayaknya sih nggak bisa ya. Gak bisa ya? Wah, Kayaknya tetap nggak harus janjian bisa. dulu ya? Heeh. Oh, oke. Jadi saya kalau mau Paling donor kalau darah, mau kayak gitu ke PMI. Kalau kalau ke PMI ya bisa. Bisa. Dok, saya ingin tanya satu hal lagi nih. Kalau ada kebutuhan Hmm, eh, darah gitu ya, Oke. di sebuah tindakan medis, itu nanti yang akan mengurus adalah pokoknya dari rumah sakit aja. Kita sebagai pasien terima beres. Atau kita juga boleh kontak PMI. Sebenarnya kalau di rumah sakit pelabuhan sendiri, kalau misalkan pasien-pasien yang membutuhkan darah, biasanya kita perlu bantuan dari keluarga pasien sih karena di rumah sakit pelabuhan kan belum punya bank darah ya. Oke. Jadi biasanya kita Kerjasama. kerjasama ke PMI. Jadi biasanya keluarga diminta untuk ke PMI untuk ngurus darahnya. Cuma I ada see. beberapa rumah sakit yang punya bank darah sendiri, Mm-mm. itu akan lebih mudah sih. Oh gitu. Jadi ada banyak macam cara Iya, begitu ya. betul. Karena saya waktu di episode minggu lalu juga saya bertanya kepada Bu Valen sebagai si founder itu. Pantesan kita lah ya nggak usah saya aja dok. Oke. Sering dapat WhatsApp butuh darah Oke. untuk ayahnya lah, kerabatnya lah, temennya lah, golongan darah O, golongan darah A, segera mungkin gini-gini. Iya. Kan ada PMI menurut saya, kan ada rumah sakit ternyata masih kurang. Dok. Iya betul, ternyata masih kurang. Iya. Rumah sakit masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan darah itu sendiri. Nah, Sobat IHC, so please yang nonton episode kali ini dalam rangka Hari Donor Darah, yuk kita donor atau sebarkan episode ini dok ya, share ke teman-temannya gitu ya. Jadi Siap. jangan ada lagi orang seperti saya, belum pernah donor darah. Oke, habis dari rekaman ini saya donor deh dok. Kalau gitu. Oke, ditunggu. Ditunggu. Oke, kita kembali lagi di segmen 3 ya dok ya. Oke, siap. Oke. Dok punya pengalaman yang pasien itu butuh bantuan donor darah gitu. Sel darah merahnya itu 2. Ah, 2. harusnya 14 kalau nggak salah dok. Atau Iya, berapa dok? betul. Baik, kami kembali lagi Sobat IHC di podcast Check Up. Oh iya, saya mau kasih tahu dulu dok. Jadi kita ini kerjasama dengan DOS Megastore. Oke. Untuk lokasi, untuk alat, untuk teman-teman yang bantu tuh di belakang kamera gitu ya. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Sebuah tempat untuk memenuhi kebutuhan Atan, gadget, fotografi dan seterusnya. Ini katanya terbesar loh dok di Oh. Asia Tenggara. Oh ya? Satu lantai ini. Dokter udah nyasar kemana aja tadi? Dokter suka foto-foto? Enggak Apa sih. sebatas kamera aja? Di Kamera handphone? aja di handphone. No, di handphone. Selfie lebih tepatnya. Selfie ya. Oke, jadi Dos Megastore ada di Ratu Plaza lantai 1. Yang belum datang silakan datang. Kita ada di spot cafe, di coffee shopnya gitu ya. Oke dok, lanjut lagi nih tentang Hari Donor Darah. Saya pingin kita punya output dari obrolan kita ini mendorong Sobat IHC untuk lebih peduli dok. Dan ada aksinya gitu ya, Oke. jadi langsung datang. Biasanya tuh kalau di komplek-komplek perumahan sering dibuka ya, atau ke PMI juga boleh tuh kata dokter Yulia tadi. Terus edukasi apa dok yang pernah dilakukan? Contohnya misalnya di pelabuhan untuk hal ini misalnya dok. Oke. Jadi untuk edukasinya sih bisa dilakukan dengan penyuluhan, penyuluhan tentang terkait pentingnya donor darah atau terkait dengan penyakit-penyakit yang tentang kekurangan darah gitu, yang nantinya bisa meningkatkan Kepedulian orang kepedulian gitu dok masyarakat ya. Benar. untuk bisa donor darah seperti itu. Kalau butuh dokter Yulia sebagai narasumber di sebuah talk show boleh loh ya, dok, tentang kesehatan, tentang donor darah juga boleh gitu ya dok ya. Dok punya pengalaman yang pasien itu butuh bantuan donor darah gitu dok.
Oke, jadi baru banget ke beberapa hari yang lalu sih ada pasien datang ke IGD Rumah Sakit Pelabuhan. Ya. Keluhannya hanya lemas. Pasiennya bisa jalan dan seperti biasa aja gitu. Ternyata kadar sel darah merahnya itu 2. Ah, 2. harusnya 14 kalau nggak salah dok. Atau Iya, berapa dok? betul. Harusnya kalau untuk wanita sih minimal banget ya 12 ya minimal. 12, ini 2 dia dok. 2. Ditanya Oke. keluhannya cuma lemes, cuma memang kondisinya pucat banget sih. Terus ya udah langsung kita tata laksana, transfusi segala macam seperti itu. Kenapa bisa sampai 2 itu kenapa dok? Kemungkinan sih ada perdarahan. I see, oke. Ada perdarahan. Jadi perdarahannya macam-macam biasanya. Paling sering adalah perdarahan saluran cerna sih. Boleh jelaskan nggak itu apa jadi maksudnya dok? Oke, jadi kalau perdarahan saluran cerna, perdarahan di saluran cerna biasanya keluhannya adalah muntah darah, kemudian BAB darah atau BAB-nya hitam seperti itu. Oke. Biasanya paling sering pada kasus-kasus pasien dengan riwayat penggunaan obat-obatan nyeri dalam jangka waktu panjang tanpa instruksi dari dokter seperti itu. Jadi bikin luka di saluran pencernaannya, paling sering di lambung. Oke. Bikin luka di lambung, jadinya ada perdarahan di lambungnya. Dok, kalau edukasi medis nih dok ya, kalau kita nih yang nonton juga di rumah gitu, tahu dari mana kita kurang darah atau enggak dok? Apa merasa ngaca nih, pucet satu, lemes, nggak bergairah, atau apa sih dok sebetulnya? Oke. Tanda-tandanya gitu dok? Oke, jadi kalau misalkan kekurangan darah, keluhan yang paling sering adalah lemas, gampang capek, Benar ya? letih, kan ada tuh letih, lesu, lunglai. 3L ya? Iya, Ada, betul. Dok? Biasanya itu akhir bulan dok, Oh, nggak punya duit. ya biasanya kayak gitu keluhannya. Terus dari kulitnya juga kelihatan pucat, keluhannya pucat, terus bisa ada pusing, kelingan, kayak gitu. Sama mata juga katanya. Ya, Ini matanya enggak itu ya, bisa Dok, ya? dicek. Oh, ayo coba yang di rumah ngaca ya, lihat. Boleh di pause dulu sebentar terus ngaca lihat gitu ya. Jadi ada tanda-tanda yang seperti disebut sama dokter Yulia, cek. Ini ceknya datang langsung datang ke IGD, datang ke dokter poli atau MCU atau apa dok jadinya? Oke, kalau misalkan memang ada keluhan seperti yang tadi dikatakan, kemudian lemes banget, terus nafsu makan juga turun, Ya. terus maunya tidur mulu gitu, terus udah pucat banget, itu bisa langsung ke IGD sebenarnya. Gitu. Oh, Cuma oke. kalau misalkan untuk pasien-pasien atau usia-usia remaja nih, usia remaja apalagi cewek itu Ya. boleh sih lakukan pemeriksaan secara berkala untuk medical check up. Pas di Cek. pemeriksaan berkala dan juga MCU itu di kadar tadi ya dok ya, berapa Ya, nilainya, skornya gitu ya, betul. ketahuan di situ ya. 2, wow, Iya, luar biasa. pasiennya Dan dia masih 2. bisa jalan begitu ya. Bisa ditanya, cuma keluhannya lemas aja. Oh my, oke. Dok, terima kasih nih, seru banget nih obrolan kita tentang darah di hari darah ini. Saya punya game sedikit dok ya. Oke. Jadi nanti saya tanya dokter, ini saya berlakukan pertanyaan ini kepada semua narasumber yang hadir di sebelah saya. Jadi kalau saya tanya dengan satu kata, dokter harus menjawab juga dengan satu kata. Oke. Gitu ya. Nanti boleh dijelaskan apa arti satu katanya itu. Contoh? Misalnya kopi, nah, misalnya gitu ya. Ngantuk, nah, Oh. gitu dok. Oke, nah saya satu kata yang pertama ya dok ya, Pakai lola lagi. dokter Yulia. Dok, satu kata pertamanya adalah darah Hidup. hidup. Maksudnya gimana tuh dok? Ya, darah itu 70% tubuh kita adalah darah. Jadi kalau misalkan nggak ada darah atau kekurangan darah itu bisa bikin ya mengancam nyawa mungkin. Bener juga ya, iya sih, darah hidup bener. Kalau nggak ada darah ya nggak hidup dong dok ya. Betul. Tadi kurang darah aja langsung Kelingan. kelihatan. Oke dok, yang kedua, ini terakhir dok. Katanya adalah Yulia. Aduh. Aku takut dibilang narsis. Oh, enggak dong, bebas dok, nggak ada salah nggak ada benar. Apa dok? Apa ya? Yulia. Ya, lama lagi mikirnya. Aku takut dibilang narsis. Enggak dong, boleh. Apa dok? Kalau nanya medis langsung wah langsung nggak gampang Iya, dok. Kalau nanya kalau ini untuk bingung ya dok. personality aku bingung. Kan biar kenalan itu sobat IHC. Kalau besok ke pelabuhan nyarinya, saya mau ketemu dokter Yulia, mau cek makan. Oh bukan ya? Bukan. Yulia, apa ya? Apa? Kalau aku bilang baik, Oh baik. Kenapa baik dok? ya, Dokter tuh harus baik emang ya? semua orang sih harus Iya. baik sih. Good answer, benar juga.
Terutama dokter ya. Kalau nggak punya niat baik, gimana mau melayani orang? Bener Iya nggak, Dok? betul. Kok jadi saya yang jawab ya? Aduh aku nggak bisa nih kalau kayak gini. Nggak bisa dong. Ini udah dijawab sebetulnya ya. Nah, oke Dok. Terima kasih. Sama-sama. Berguna ya. Oke, Obrolan semoga kita yang singkat bermanfaat. ini. Bermanfaat Dok. Insya Allah bermanfaat ya. 15 menit kita isi dengan pencerahan. Pokoknya donor. Bener nggak Dok? Iya betul. Donor. Gak usah, Ayo, gak usah buat- pusing-pusing. Asal tadi kondisi badannya sehat. Betul. Gitu ya Dok ya. Oke, kalau gitu Dokter Yulia Wildani Marek, terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Sampai ketemu di IHC Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara ya. Terima kasih. Terima kasih.